Ya, jadi ini ada 4 soal. Ini tak ambil dari beberapa apa ya, soal UAS tahun lalu, tahun-tahun yang sebelumnya sih. Ya, siapa tahu ada yang keluar gitu ya nanti. Oh ya, jadi nanti katanya di ini tuh ada tambahan lagi buat asistensi terakhir katanya. Untuk latihan 46 sih katanya. Tapi aku pengen itu sih. Nanti misal kalau beneran asistensi yang terakhir itu kita coba anu aja apa bahas soal-soal EAS yang tahun kemarin, tahunku biar ya mungkin ada pandangan. Kayak bab 6 soalnya ya gitu-gitu tuh ya. Soal rangkaian pasti variasinya gitu-gitu aja gitu. Kan RLC gitu. Yes, langsung mulai aja ya. Jadi ini soal yang pertama. Jadi ini ada batang, terus ada metal magnet yang masuk. Nah, jadi batang ini kayak diputar gitu, diputar ke ini apa namanya? Di sumbunya P ini. Nah, itu kita dicari suruh mencari GGL-nya yang di batang ini. Sebenarnya langsung aja ya. Kita udah tahu ada B, terus panjangnya juga L, terus ini diputar dengan kecepatan V. Sebenarnya ini bukan apa ya, lebih ke kecepatan sudut sih aslinya. Kali kan dia muter gitu, tapi nggak apa-apa sih. Nah, jadi pakai yang itu ya, yang VGL yang VLV, karena kita yang diketahui itu adalah V, pakai yang LV. Nah, karena tadi tidak bilang ya, jadi ini nanti itu enggak apa bergerak bergerak ke sana gitu ya. Jadi ini nantinya bakal muter ini porosnya gitu. Jadi kita butuh namanya ya kecepatan sudut ya. Karena benarnya kan berputar, kita tahu V itu sama dengan omega kali R. Terus karena ini juga dari yang apa namanya BGL yang di sini sama yang di sini kan juga beda gitu. Karena kan dari pusat rotasi panjangnya juga beda. Nah, dari itu kita pakai elemen elemen DR lah atau KDR. Kita ambil elemen DR, kemudian kita integralkan dari ujung ke ujung, gitu kan. Ini berarti yang sini, berarti yang sini kan anggaplah R0-nya, terus yang di sini berarti L. Jadi DGL sama dengan integral DGL dari R0 sampai ke L. Kita masukin rumusan DGL-nya, D kali V. L-nya ini kita tahu kan yang berubah dari jarak yang sini ke sini kan L-nya gitu, atau anggaplah R gitu kan, sama aja. Maka yang dikasih D itu yang DR, karena yang berubah itu yang R gitu kan. Jadi nanti kalau misal ada soal, kalau ada yang diintegralkan, terus kita cari yang berubah itu yang dikasih apa? Yang dikasih D gitu. Terus kita masukin yang V tadi ya, jadi omega R. Oh bentar, tak record dulu, lupa. Recording in progress. Ya. Jadi kita masukin tadi ya V-nya, jadi B omega R. Nah, jadi yang nggak ada R-nya bisa keluar ke integral. Jadi integralnya jadi nanti kan kayak gini. Mana ya? Taruh samping sini aja. Jadi omega integral 0 sampai R. Gini. Nah ini ya pakai integral biasa ya. Tadi kan setengah R kuadrat. Langsung kita masukin. Jadi nanti keseluruhan ini hasilnya GDL-nya adalah setengah B omega R. Ini satuannya volt. Ya mungkin sampai sini apa yang ditanyakan ini agak gampang sih. Cuma apa nurunin rumus saja sambil ganti V-nya.
Gimana? Apa ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut dulu ya. Emang agak mudah. Terus yang kedua ini ada loop kotak ini ya. Jadi dengan 100, ukurannya 60-80. Terus, nah ini, jadi loopnya ini kayak diputer gitu. Jadi kalau kalian tahu kayak di pembangkit listrik itu kan biasanya pakai magnet yang apa namanya? Biasanya kan kayak ada gini. Kalau di pembangkit itu ini magnet, terus ini juga magnet, terus ini kumparan. Nah, kumparan ini diputer nanti ada listrik gitu kan biasanya. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi ini ada kumparan yang diputar dengan frekuensi ini harusnya kayak lebih ke itu sih, frekuensi sudut. Kalau frekuensi kan satuan ini kan harusnya kan hertz. Nah ini RPM, jadi frekuensi sudut itu sama dengan kayak kecepatan sudut. Jadi kalau ada RPM gini nanti ya misal ketemu kalau kayak gini, itu pasti yang RPM itu jadinya kecepatan sudut kayak gitu. Terus disuruh mencari GGL induksi maksimum sama luasan untuk mendapatkan GGL maksimum 150 volt. Ya, jadi kita tulis dulu ya biasa. N-nya berapa kayak gitu. Hanya sini karena persegi ya tinggal kali aja 0,6 kali 0,8. Karena kita pakai meter ya. Ini kan centimeter. Oh, ini centimeter. 0,48 meter. Kecepatan sudutnya atau kecepatan putar itu 300 rpm. Terus apa? Meter mahalnya 0,5 Tesla. Nah, jadi yang di sini tuh kita pakai GGL yang kayak gini. GGL sama dengan min N deflux per dt. Kenapa kita pakai ini, nggak pakai yang apa tadi itu? Jadi sebenarnya apa ya kondisional. Kalau kalian menemukan soal yang ada mungkin lilitan atau kayak flux itu pasti pakai yang kayak gini, min N deflux dt gitu. Itu ya udah pasti sih. Sebagian yang diketahui itu ya. Terus kita cari fluxnya dulu. Di flux kan BDA gitu kan. Hasilnya BDA cos theta. Nah, kita nggak tahu nih apa theta gimana. Soalnya kan dia muter gitu. Jadi kita pakai pendekatan yang kecepatan sudut biar apa ya mudah gitu. Kita masukin dulu ya omeganya sama dengan 300 rpm. Jadi rpm ini kan artinya kan kayak gini. rpm itu kan rotation per minute. Jadi berapa rotasi per menit kayak gitu. Jadi kenapa ini hasilnya 2pi? Jadi kalau lingkaran full itu kan 2pi gitu kan ya. Ini pakai radian. 2pi radian. Terus per menitnya kita pakai 1 menit 60 detik. Jadi per 60 gitu kan. Jadi kan ini sama saja ini rotasinya terus ini menitnya gitu. Tapi dalam apa satuan second 60 jadinya. Ya ini sebenarnya di Visa 1 ada sih kayak gini. Jadi RPM itu 2pi per 60. Jadi kita tahu omega ada yang bocor. Siapa ini? Lanjut dulu. Ya, jadi ketemu 10 pi radian per second. Terus kita tahu juga kecepatan sudut itu kan apa ya? Perubahan sudut per waktu gitu kan. Kalau di Visa 1 perubahan sudut terhadap waktu. Nah, kita masukin di sini omega itu theta per t. Terus kita kalikan silang
kita dapatkan tetanya itu 10 pi kali T radian. Nah, baru kita masukin ke yang persamaan yang flux tadi. Kita masukkan, terus sebenarnya ini diintegralkan karena luasannya juga nggak berubah. Jadi kan integral dA itu kan berarti ya sama A gitu kan, kecilnya. B-nya hilang gitu kan. Jadi kita tahu fluxnya itu BA cos 10 pi kali T. Nah, fluxnya ini kita masukkan ke yang persamaan kecil tadi. Jadi N min N ddt kali BA cos 10 pi kali T. Nah, ini tinggal turunan biasa ya. Jadi yang nggak ada ini bisa keluar. Turunan dari cos itu min sin. Karena ini ada minnya di sini. Jadi kan hilang gitu minnya. Sebenarnya kan ini min sin gitu. Karena di depannya ada minusnya ini. Jadi kan hilang. Terus yang di dalamnya juga keluar 10 pi-nya. Jadi turunannya hasilnya seperti ini, tinggal masukin aja angkanya. DGL-nya itu hasilnya seperti ini, 40 pi kali sin pi, sin 10 pi kali T. Nah, kita tahu juga kalau agar apa ya, agar DGL-nya maksimum, nilai sin-nya itu kan harusnya 1, ya kan? Jadi kalau misal sin-nya yang ya apa ya, yang lain kayak 0,5 itu kan nggak maksimum. Jadi kita ambil untuk yang sin-nya itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan untuk P max-nya atau PPL maksimumnya itu 240, harus 40 V. Soalnya ini ada V-nya ya. Oh, kayak gitu. Terus kalau yang B sebenarnya sama, tinggal balik aja, dikembalikan gitu kan. Pakai rumus yang sudah diturunkan tadi, karena kan kayak sudutnya sama, kecepatannya sama. Kita pakai rumus yang kayak ini. Kayak mana lagi? Yang kayak ini. Cuma tinggal ganti DGL-nya nanti kayak yang 150 pun mencari A-nya ya. Nah, jadi kayak gini hasilnya untuk minimum atau mungkin luas yang dibutuhkan untuk mencapai Emax-nya itu 150 volt itu sekitar 95 apa ini? Kalau dipakai senti berarti berapa? 95 49 0 gini ya, sentimeter kubik. Ya gini, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang masih bingung. Mas, izin tanya, Mas. Ya, silakan. Itu 150 berarti dari soal ya, Mas? Ya, ini. Berapakah harusnya loop untuk melakukan jumlah ini? Besar 160 volt. Makasih, Mas. Oke. Ini, tapi biasanya ya nggak kayak gini sih. Apa kayak mungkin yang nggak diketahui biasanya berapakah RPM-nya gitu kan sama aja gitu. Tinggal ganti-ganti apa namanya? Ya variabel yang dicari gitu kan. Misal nih disuruh mencari apa ya? Berapa RPM misal dengan A yang sama ya. Ini misal taruh mana ya? Ini aja nih. Misal sebelum mencari RPM agar GGL-nya itu berapa ya? 100 lah. Kita pakai luasan yang tadi aja ya, yang 0,48. Jadi kayak gitu. Misalnya dulu mencari RPM.
Kalau RPM berarti ininya nggak ada, langsung sin theta gitu kan. Kenapa? Karena nilai 10V ini kan asalnya dari sini. Atau susah ya? Hmm, ya nggak usah, kayak nggak usah. Jadi misal disuruh mencari RPM ya, berarti sin theta ini KVL-nya yang 100 tadi, ini N dikali B dikali K. Jadi kalau misal mencari tetanya ya pakai yang arcus sinus ini hasilnya nanti. Misal anggaplah tetanya ketemunya X gitu ya. Tetanya ketemunya X berarti langsung dimasukkan ke sini tadi, kayak tadi awal. Berarti tetanya X, kita tahu juga kalau theta itu omega dikali T. Ini kan, ini tetanya. Terus baru kita masukkan yang X per T dikalikan dengan ini berarti karena dari RPM ya, nanti dibalik menjadi omega yang RPM 6T 60 per 2. Kurang lebih kayak gini, kayak ini ya. Ini 60 X per 1. Tapi kok ada variabel T-nya ya. Variabel T ini dari mana? Ya kayak gitu ya. Aku juga mungkin agak bingung. Jadi kalau misal yang dicari yang lain ya tinggal ganti aja. Ini cuma misal gitu. Tapi kalau misal nanti emang disuruh cari pakai perbandingan aja nggak apa-apa sih. Jadi kan misal yang diketahui ini omega 1 omega epsilon 1 atau VGL 1 VGL 2 ya. VGL satunya yang misal anggaplah yang awal tadi. Jadi nanti hasilnya kayak ini. Ini sin 10 V kali T gitu kan. Terus ini yang baru sin theta. Ini yang awal pakai yang baru kayak gini. Jadi ya lumayan pakai ini sih hasilnya, pakai perbandingan. Misal yang pertama tadi berapa? 240 V. Terus yang kedua anggaplah pakai 100 gitu kan. Terus pakai yang coret 10 V kali T. Terus ini pakai yang apa namanya? Gimana ya? Kalau bisa pakai yang V sama dengan T sama aja dong. Ya mungkin dari kalian ada yang kepikiran caranya, kita diskusi aja. Misalnya, oh
Bentar. Mana ya? Apa kayak gini? Pakai yang B, tapi sama aja. Jadi sama-sama sin. Saya juga masih sangat terbantu sekali, Pak. Sekali lagi saya sangat berterima kasih ya Bu Adi, Pak Al, Bu Elsa. Gimana ya? Apa misal kita anggap yang omega-nya itu X gitu. Berarti omega 2 per 60. Theta-nya sekali V per 30 kali T. Nah ini diturunkan 10 berapa ini? X kali sin di 240 110 pi keluar aja 100 X sin 10 pi oh nggak bisa ini gimana ya gimana ya gimana ya mungkin ada yang kepikiran caranya aku mentok di sini kan bisa 104 dikali X per 3000 sama dengan kayak aku nggak tahu caranya ya kayak gitu ya mohon maaf ya jadi mungkin masih apa ya caranya mungkin kayak gitu mungkin ada yang perhitungan yang salah jadi ada dua variabel ini yang nggak diketahui ya X seharusnya cuma satu mungkin di soal nanti ada yang diketahui lagi mungkin waktunya berapa kayak gitu ya jadi kita lanjut dulu kayak gitu ya kalau misal mencari yang baru dengan yang sama ya tinggal ganti aja yang diketahui apa yang dicari tinggal sama dengan Emax per apa gitu yang tidak diketahui ya jadi kita lanjut untuk yang nomor 3 jadi ada sebuah solenoida ini solenoidanya yang merah ini ya solenoidanya yang merah terus ada kumparan atau koil yang biru ini terus solenoid tadi ada limitnya 200 liter per sentimeter terus arusnya yang pada solenoida ini berapa ini pakai fungsi 2T kuadrat plus 3T min 2 ampere terus di sini mencari ya ada
koilnya itu lilitannya 250, jari-jarinya N, jari-jarinya 6 cm, terus kemudian yang tadi, yang solenoid itu 8 cm. Nah, ini disuruh mencari GGL pada saat 2T, terus disuruh mencari induksi saling. Ya, sebenarnya ini pengerjaannya itu mudahnya kita mengerjakan yang B dulu. Mengerjakan yang B dulu. Kenapa? Soalnya rumusan BGL untuk kalau ada dua, apa ya, anggaplah dua koil, kan ada lilitannya semua, ada dua apa kayak dua sistem lilitan kayak gitulah. Nah itu rumusnya kayak gini, M, D, I, D, T. Sedangkan M ini itu induksi saling atau silang sama aja. Jadi lebih mudah kita cari M-nya dulu, baru ini aku udah diketahui nih, yang ini tinggal nurunin aja kan. Nah, M-nya yang nggak tahu. Jadi kita cari yang dari M-nya dulu, yang B. Nah, jadi induksi saling itu kan apa ya? Induksi yang dihasilkan karena apa ya? Dari dua benda yang apa ya? Dialiri listrik salah satunya, gitu kan. Jadi di sini kalau di buku itu MSK atau mungkin dari benda satu, induksi saling solenoida karena kumparan atau karena koil itu rumusnya N solenoida flux dari yang keduanya per arus yang dari koil. Kita tahu juga flux itu B kali A. Jadi rumusnya untuk M solenoida karena karena kumparan atau koil itu rumusnya itu N solenoida atau lilitan solenoida dikalikan medan listrik dari koil, ya kan? Dari dulu data bilangin kalau medan listrik yang didapatkan itu pasti dari luar benda tersebut. Misalnya ini, kita cari yang M induksi yang di solenoida karena koil, maka medan magnet ini itu kan jadi dari yang koil ya, kayak di sini. Karena di sini jadinya di sini yang B-nya itu yang koil, medan magnet yang koil, terus kemudian luasannya ya luasan solenoida gitu kan. Per arusnya yang di koil kalau ada gitu. Jadi sama aja kalau untuk yang dari koil karena solenoida lilitan koil dikali medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida atau benda yang lain lah, anggaplah gitu, dikalikan luasan dari koilnya itu sendiri dibagi arus yang ada di benda lain atau yang kalau di sini itu solenoida. Nah, jadi kita tahu juga keduanya itu memiliki nilai yang sama. MSK sama dengan MKS. Jadi M solenoida karena koil itu sama dengan M koil sama dari dikarenakan solenoida gitu kan. Jadi ini nilainya sama-sama aja nanti. Terus kita pakai yang mana? Kita pakai yang yang diketahui di soal. Itu gampang kayak gitu ya. Kita pakai yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal ini ada N coil. N coil. N besar ya. N besar. Terus diketahui juga ada I solenoida kayak gitu. Solenoida panjang di area arus. Berarti kan ini B-nya solenoida gitu kan. I solenoida. Luasannya ada, tinggal kita pakai pier kuadrat itu kan karena lingkaran. Nah, jadi kita pakai yang ini untuk soal yang ini. Langsung kita pakai yang MKS karena yang diketahui itu yang ini tanyakan. Jadi untuk
langsung ya, N ini NK kali PS kali AK per PS. BS ini kan kita tahu karena solenoidanya sangat panjang, anggaplah solenoid sangat panjang, sangat panjang ya. Solenoid sangat panjang, medan magnet yang dihasilkan itu seperti ini. Ini di buku juga ada. Terus di sana juga diketahui jumlah lilitannya itu di sini satuannya itu lilitan per sentimeter. Makanya di sini pakai N kecil. Jadi ya dengan warna merah. Ini kan N. Iya. Jadi rumusannya tinggal ya N kecil kali mu 0 kali IS, I solenoidnya. Tinggal masukin aja untuk yang B. Karena ada sama-sama ada I-nya, kita coret, I-nya kan sama juga ya. Kita coret, terus kita masukin angkanya aja. Ketemunya untuk yang MKS itu sekitar kurang lebih kayak gini. Nah, baru kita masukkan ke GGL. Karena dicarikan yang timbul pada oil, gitu ya. Kita masukkan dulu. Nah, I-nya ini perlu diingat-ingat juga. I-nya itu sebenarnya itu dari apa ya? Dari yang luar, ya. I karena I-nya dari luar, maka B-nya, B yang timbul itu kan dari luar. Kita tahu juga kalau kan arus listrik kita kan dapat menyebabkan medan magnet. Jadi seperti yang tak bilang tadi, medan magnet yang digunakan itu pasti dari luar. Itu sama aja sama kayak arus itu yang dipakai juga pasti dari luar benda itu, gitu kan? Itu analoginya kayak gitu, gampangannya. Kalau kalian bingung nanti pakai I yang mana, itu mesti pakai yang di luar, kayak gitu. Di I-nya ini kita pakai yang solenoida. Ini kebetulan I-nya yang I yang diketahui cuma yang di solenoida gitu kan. Kalau misal nanti ketemu soal yang ada dua I-nya, jadi yang dipakai itu I yang di luarnya benda atau yang bukan di benda itu gitu loh. Soalnya berhubungan sama medan magnetnya. Jadi langsung kita masukkan aja ya. Turunan biasa, ya kayak gitu. Terus tinggal masukin T-nya sama dengan 2. Nah, GGL-nya itu kita dapatkan kayak gini. Minus 108 V kuadrat kali 10 pangkat 5 volt. Yang mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Mungkin ada yang bingung. Ini indukansi saling sama. Nah, biasanya ini enggak apa ya, enggak harus coil. Kadang coilnya ada yang kotak gitu kan. Terus nilainya berapa? Itu terserah soal. Tinggal ganti apa luasannya aja. Karena ini kan kita pakai yang coil, pakai IR kuadrat gitu kan. Lingkaran. efektif kuadrat IR kuadrat. Terus misal nanti ketemu yang bentuk lain ya tinggal ganti aja. Ganti ini. 457,57. Mana ada yang ditanyakan dulu? Kalau enggak kita lanjut soal selanjutnya. Oh, bertanya Mas. Oh, oke. Ngomong silakan. Siapa ini? Tapi yang nomor itu Mas, yang nomor sebelumnya, yang kalau nggak salah nomor 1 deh. 1-1. Oke. Silakan.
Tanda tanya. Satu apa? Oh, yang dua. Oh, dua. Ya ini. Nah, itu itu solenoida atau bukan ya, Mas? Yang ada Yang mana? tanda X-nya itu. Tanda X. Oh, Iya, ini itu menunjukkan ya cuma gini aja sih. Kayak gini. Ya sih. Misal ini diambil dari atas. Ya cuma gini aja. Bukan solenoida, cuma ya kawat gitu, dibentuk kayak gini. Terus diputar. Ini nanti diputar. Oh, terus ada medan magnetnya gitu ya. Ya, Masuk. ada medan Cuma magnetnya gitu aja. masuk. Oh, oke. Ya, makasih, Mas. Ya, ini sistemnya kayak di generator listrik. Pakai ini. Ini ada koil atau listrik. Terus ada medan magnet, diputar itu kan nanti keluar arus listrik. Gitu kan. Itu salah satu penerapannya. Ya, kita lanjut dulu nomor 4. Ini kita ambil dari buku fisika 2. Nomor terakhir kalau salah. Terus tak tambahi yang sampai dulu. Ini siapa yang bocor ini? Oh, nggak bisa lihat. Ini dia. Nah, terus kita disuruh mencari GGL sama besaran arah arus. Jadi ini ada arus yang ke atas, ada kawat arus, arahnya ke atas arus ini. Terus ada kumparan lah, anggaplah kumparan yang 1 lilitannya. Terus ini dijauhkan dengan kecepatan 3 meter per second ke kanan. Jadi sama aja, kita pakai yang GGL sama dengan WinMD plus DT. Jadi pertama kita cari flux-nya dulu. V-flux sama dengan PDA. Kita tahu juga karena ini besarnya yang bagian kiri sama bagian kanan itu pastinya beda, maka kita pakai elemen nanti buat diintegralkan gitu, sama kayak tadi. Terus DA-nya ya berarti DX ini dikali yang panjang ke atas ini atau lebar apa itu. Tebalnya yang DX dikali panjang ke atas ini kan sama aja luasan yang segi panjang yang kecil LDX. Terus karena sama seperti tadi, B-nya itu pakai yang di luar benda ini. Jadi kita pakai B yang dihasilkan oleh arus listrik ini. Karena ini kan kawat sangat panjang. Kita tahu kalau rumusan medan magnet untuk kawat sangat panjang ini kan ini. Untuk X-nya itu kan jarak dari kawat ke benda atau A. Kalau di buku itu A. Remaja. Kita masukkan, baru kita integralkan. Yang enggak ada variabel X-nya bisa keluar dari integral, tinggal integral dx per x dari X sama dengan A ke B. Dan yang paling kiri dari benda itu sampai ke paling kanan. Ya dx per x, ya ln gitu kan, ln X, terus ln B per A, tinggal masukin. Ini tahu kan asal usulnya kok bisa kayak gini. Jadi kan ini X mana ya? Ini kan dan B dan dan A dengan sama dengan B per A. Terus tinggal masukin ke yang rumus trivial tadi. Masukin, kita tahu D. Di sini kita
ada nilai DDT. Sedangkan kita cari dulu, sedangkan kita di sini di soal itu kita dikasih kecepatan 3 meter per sekon, gitu kan. Nah, dari sini kita mencoba mencari menghubung-hubungkan istilahnya. Menghubungkan, nah ini V-nya ini nanti dipakai di mana gitu loh. Terus kita cari di sini. Karena yang yang lain ini nilainya konstan, mu0 ini juga konstan, I-nya ini kan punyanya yang arus ini kan, arus yang punyanya kawat. Nah, salah satunya yang yang ada di benda atau kumparan ini kan cuma L. Nah, jadi L-nya ini kita taruh di sini. Jadi jadinya ini dl per dt. Kan? Ini kan konstan. Ininya n-nya juga konstan, anggaplah 1 gitu kan. Nah, yang bisa dihubungkan sama V itu kan yang L gitu kan. Maka kita ambil yang dimasukkan di dt itu yang L. Kita juga kalau perubahan L ini kan anggaplah perubahan panjang atau perubahan posisi. Terhadap waktu itu kan V. Jadi ketemunya kayak gini, min n kali mu0 I per I dan V per A dikalikan V. Terus kita masukin aja nilai-nilainya. Nilainya kurang lebih seperti ini. Min 4,14 kali 10,7 volt. Ya, kayak itu. Terus mencari besaran arus yang ada di kumparan ini, hasil dari induksi tadi ya. Itu ya pakai dpl per L atau V ini kan V hasilnya, V per L. dpl per L sama aja. Terus ketemunya kayak gini. Min 0,14 kali 10 ampere. Nah, terus arahnya gimana? Arahnya itu kita pakai hukum Lenz yang kemarin sempat ikut mungkin tahu ya, jadi tak jelaskan lagi aja. Jadi hukum Lenz itu misal ada GGL atau flux gini gimana ya? Nah, bukan yang kemarin aja. Nah ya, enggak, itu kan PPT-nya aja ya. PPT. Bentar buka PPT. Nah, nanti dulu. Ini ya, langsung ke hukum Lenz. Jadi ini hukum Lenz itu mengatakan bahwa induksi GGL yang hasil induksi itu kayak menghasilkan akan jadi GGL flux magnetik itu nanti akan berlawanan gitu loh sama medan penyebabnya. Sini kalau kita fluxnya itu berkurang, maka GGL-nya yang dihasilkan itu akan searah sama
medan penyebab. Kalau fluxnya nambah, medan penyebabnya itu akan yang dihasilkan dari KGL tadi itu akan saling berlawanan gitu. Jadi langsung ke contohnya, misalnya gini, ini ada magnet yang digerakkan ke bawah, ditekan ke bawah ya, ke bawah set. Nah, semakin apa ya, semakin dekat, itu kan kayak ya didekatkan itu kan berarti fluxnya itu kan semakin bertambah gitu kan, karena mendekat fluxnya itu semakin tambah. Nah, di sini karena fluxnya bertambah, kita tahu juga dari rumusan yang atas ini, atau pakai delta ini sama aja. Ini kan berarti nilai, karena nilainya positif, berarti kan deltanya harusnya positif, gitu kan? Karena bertambah. Yang kedua itu lebih besar dari yang pertama, gitu kan? Prinsipnya kalau delta. Maka hasilnya itu positif kalau mendekat. Nah, karena positif, nilai GGL-nya itu kan tetap negatif. Yang ini kan tetap negatif. Nah, karena GGL-nya negatif, itu medan magnet induksi yang ada di kumparan atau lingkaran ini, kawat lingkaran ini itu akan berlawanan sama medan magnet penyebab. Medan magnet penyebabnya ke bawah, terus medan magnet induksi yang ada di ini itu ke atas. Gimana yang lain? Mungkin ada masih bingung ya. Jadi karena ini mendekat, itu kan fluxnya itu kan semakin bertambah. Karena bertambah berarti kan nilai deltanya positif. Karena deltanya positif, tanda GGL-nya kan tetap negatif karena min dibanding plus kan min minus gitu kan. Karena ini GGL-nya negatif, maka medan magnet yang dihasilkan dari induksi tadi atau medan magnet induksi itu akan berlawanan sama medan magnet penyebab. Medan magnet penyebabnya ke bawah, terus karena perlawanan, maka medan magnet induksinya itu pasti ke atas. Ya, terus mencari arusnya ya kita pakai kaidah tangan kanan gitu kan. Jempolnya ke atas berarti arusnya berlawanan arah jarum jam. Terus ini misal yang ke atas atau menjauhi, karena menjauhi berarti fluxnya itu kan berkurang gitu kan ya. Karena berkurang nilainya V atau fluxnya ini itu negatif. Di sini negatif ketemu negatif berarti kan positif. GGL-nya positif. Karena GGL positif, maka medan magnet induksi, mohon maaf, jadi medan magnet induksinya itu akan searah sama medan magnet penyebab. Maka arusnya searah jarum jam. Jadi dapat disimpulkan di sini, ini ya, kita copy aja. Jadi misal ada fluxnya negatif, ya kan kita tahu min kali min gitu kan, hasilnya positif. Maka B induksinya itu searah, maksudnya sama dengan ini apa ya, searah gitu. Nggak bisa. Oh, bentar, kayak belum share sama. Nah, kayak ini. Jadi dari yang penjelasan tadi, itu kan misal ada GGL induksi, fluxnya negatif, nilainya negatif, itu kan akan menyebabkan GGL-nya, GGL induksinya itu positif. Karena rumusannya GGL kan ada minusnya di depannya. Karena min kali min jadi positif. Nah, karena GGL-nya positif, itu B induksi itu akan ini sebenarnya searah.
searah dengan medan penyebabnya. Sebaliknya kalau misal fluxnya positif, maka yang bahkan DGL-nya kan negatif karena minus kali plus kan minus. Karena minus B induksinya itu akan berlawanan sama B penyebab. Nah, jadi kalau dari soal ini kan semakin ke kanan kan berarti semakin kecil gitu kan fluxnya. Tapi kan menjauhi kan berarti semakin kecil fluxnya. Nah, karena fluxnya mengecil, berarti kan nilai fluxnya berarti kan negatif. Nilai fluxnya negatif, karena negatif kali negatif, hasilnya positif. Oh, bentar. Oh, Pak. Jadi gini, ada yang salah. Misal kalian udah tahu fluxnya, bukan flux, kalian udah tahu nilai DGL-nya ini. Kalian udah tahu nilai DGL-nya di sini. Jadi misal nilai DGL-nya kalian ini udah ketemu negatif, nah, langsung aja karena di sini nilai DGL-nya negatif, maka B induksi itu B yang ada di ini kotak ini, kumparan ini itu akan berlawanan sama medan penyebab. Jadi tak benerin lagi ya tadi ya. Misal kalian udah tahu nilai fluxnya ini negatif gitu kan, fluxnya negatif, langsung aja kita masukin ke sini. Jadi nggak perlu dari awal flux dari fluxnya dulu. Kecuali kalau kalian itu mengira-ngira lah belum dilakukan mengira-ngira dulu gitu kan ya, dikira-kira. Jadi di sini fluxnya itu bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan kalau misal dijauhkan itu enggak selamanya itu fluxnya negatif. Tapi kenapa kok tadi kenapa kok yang tadi itu kan negatif gitu kan ya, karena dijauhkan. Karena itu yang yang dijauhkan itu kan yang muatannya yang ada medan magnetnya gitu kan. Yang kalau di sini anggaplah yang ini, yang dijauhkan nanti yang digeser itu yang ini kayak gitu. Kalau misal kita ambil dari yang contoh tadi, sedangkan di sini yang digeser atau yang dijauhkan itu yang enggak ada, yang diinduksikan, Jadi dapat kesimpulan ya, kalau dijauhkan itu nggak mesti positif, nggak mesti negatif. Jadi kita tinjau dulu yang mana yang dijauhkan, maksudnya yang digerakkan gitu, yang digerakkan itu yang mana. Nah di sini tadi ya udah tahu nilainya bernilai negatif, maka B induksi akan berlawanan B penyebab. Di sini B penyebabnya itu masuk, ya kan, X ini, berarti B induksi yang dihasilkan di kotak ini nanti akan keluar tidak. Ini tak kasih pertama B induksi X. Nah, karena E-nya bernilai negatif, maka sesuai dengan hukum Lenz, B induksi akan berlawanan dengan B penyebab. B penyebabnya masuk, maka B induksinya itu akan keluar. Nah, pakai aturan tangan kanan, ya kita pakai ibu jari yang ke arah kita gitu kan, ke arah kita. Terus yang 4 jari yang lain berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti arus yang dihasilkan itu kayak gini muternya. Ya kayak gitu. Mungkin ada yang masih dibingungkan.
Gimana teman-teman? Mohon maaf Mas, mau tanya. Ya, Untuk yang L itu tadi saya belum jelas Mas, kenapa kok apa ya jadi DL? oh, Terima kasih. ya ini di sini dari sini ya. Kita kan udah diketahui apa ya, udah dikasih V apa ya, apa namanya, kecepatan dari gesernya ini. Nah, sedangkan di sini kita apa ya? Sebenarnya kita pakai apa ya? Pakai mungkin mencocokkan tapi enggak anu. Jadi di sini bagaimana ini goalnya ya, goalsnya itu bagaimana kita apa ya, istilahnya memasukkan nilai V-nya gitu, memasukkan nilai V-nya ke sini. Nah, sedangkan di sini ada DDT dengan berbagai macam koefisien atau variabel gitu kan. Misal kita masukin yang D-nya ini ke mu, mu-nya kan konstan. I-nya ini juga punya yang ini, Terus kemudian yang masak len juga enggak mungkin karena ini konstanta gitu kan. Nah, L-nya ini kan juga konstanta, maksudnya enggak apa ya, enggak tetap gitu loh, L ya L20 ini. Tapi kenapa kok dipakai? Karena kalau kita ambil apa ya, secara gambar, mana? Gambar, nah, kayak gini. Gambarnya ini. Yang L kan yang ini sih. Nah, kenapa DLDT itu kenapa nggak pakai yang DX? Anggaplah gitu ya. Biasanya kan DX, DT gitu kan ya. Iya. Kalau yang tadi DXX-nya itu kan ini ya, anggaplah yang ini. Sedangkan apa ya? Kayak apa sih? Ini dari sudut ya mungkin dari titik A ke titik B ini kan misal ini digeser, kita gambar dulu ya. Ini misal ini setelah digeser ya, setelah digeser, ini apa sih? Bentar. Ini setelah ini tekan awal, ini yang akan setelah digeser gitu. Ini aksen, anggaplah yang kedua ya aksen, yang ini A, yang ini B, ini kan digeser. Nah, kenapa nggak pakai yang bawah? Karena yang bawah ini ada 2 gitu loh, nilai 2 di sini, ya kan? Antara A sama aksen, terus B sama B aksen itu kan kayak, sedangkan kalau kita pakai yang kecepatan itu kan cuma ada di satu benda, anggaplah satu sistem atau satu titik kayak gitu, ya kan, satu titik. Sedangkan ini ada 2 A sama B, gitu kan. Nah, kenapa pakai yang L? Karena L-nya itu ya sama gitu, maksudnya kayak gini ya. Misal ini L-nya kan berarti B ke C, mana ini? B ke C. Anggaplah ini C. C berarti ini C aksen. Nah, ini kan BC bukan B ke C gitu kan. Ini kan satu kesatuan garis. Anggaplah garis BC itu ke arahnya ke kanan. Nah, ini kan satu sistem atau satu yang konstan gitu loh. Kalau yang ini kan yang dari A ke B itu kayak gimana ya saya siap gitu. Ya. Ya mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya yang BC ini kan
udah satu gini. Sedangkan yang AB yang bawah A sama B ini kan ada titik yang di sini sama yang di sini. Kayak gitu. Jadi kita pakai yang L. Apakah menjawab? Atau kalau gampangannya itu lihat dari yang rumusnya. Ini kan ada pilihan dua nih. Ada pilihan yang ini sama yang ini, gitu kan? Ini yang X anggapnya, terus ini yang N lagi. Jadi kalau kita pakai ini dari lihat rumus ya. Misal kalau B ln B per A itu kan ya nggak apa-apa, aslinya nggak apa-apa. Tapi karena ada ln-nya ini loh, yang kayak buat apa ya namanya, udah diturunkan gitu kan. Jadi semakin kayak bulat lah istilahnya. Nah, dari yang B per A ini juga mempengaruhi jarak jarak medan yang tadi gitu loh. Jadi kalau misal diturunkan lagi ini kan kayak berubah lagi. Nilainya itu nggak sama gitu loh, nggak seperti yang diharapkan. Kalau misal kita pakai D ln AB dt. Nah, sedangkan kalau kita pakai DL itu udah kayak di expert dt gitu kan analoginya. Udah kayak di expert dt. Dan juga nggak merubah nilai dari fluxnya yang tadi. Yang udah dalam B per A gitu. Kayak gitu. Apakah menjawab? Untuk fisiknya aku agak kurang paham. Jadi kalau kita pakai yang persamaan kayak gini tadi, kita pakai D ln AB per A itu akan mengubah nilai yang udah ada di flux kayak gitu. Karena ini juga bergantung jarak. Sedangkan yang L ini kan konstan, maksudnya nggak apa ya, mempengaruhi, nggak apa ya namanya ya, nggak nggak mengubah lah apa ya, nggak mengubah dari I-nya, karena yang berpengaruh itu kan jarak ini kan, yang horizontal bukan yang vertikal kayak gitu lah. Iya, Mas, sepertinya sudah bisa dipahami. Oke. Ya mungkin ada yang tanya lagi. Ya, jadi tak ulang lagi ya, yang untuk hukum tadi, misal ada VDL-nya yang negatif, karena tahu negatif, berarti kan negatif itu mesti berlawanan gitu kan. Karena negatif pasti nanti berlawanan induksinya sama penyebabnya. Jadi kalau VDL-nya positif, induksinya akan searah. Itu aja sih gampangan. Kalau min berarti berlawanan, kalau VDL-nya plus berarti sama dengan atau ya searah. Nanti hasilnya kayak gini. Ini hasil akhir. Harusnya akan berlawanan arah jarum jam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini bisa diselesaikan ya. Ini udah mau 10:30, juga butuh persiapan ya. Ya jadi seperti itu untuk esensi kali ini. Ini akan tak share ya di sini langsung. Nggak tahu sih, nanti mungkin setelah balik. Recording stopped. Step. Ya jadi seperti itu. Mohon maaf sebelumnya kalau nggak cepet soalnya mau ada urusan keluar. Ya nanti tak share lah kalau udah datang. Sama papirnya juga mungkin ya tak share yang hukum lens tadi, tak masukin juga di drive. Oh iya, sama nanti nggak tahu ya sama Bu Iim jadinya kapan untuk yang asensi yang terakhir katanya. Nanti dibicarakan gitu. Kalau emang misal nggak ada